Tetap bukan duitnya didahulukan, tapi ngajinya didahulukan. Bangun tidur yang diingat ngaji, bukan duit. Ada seorang yang kaya tapi hafalannya masih lancar, ada di Jepang. Itu dulu kuliah di BI, nama Jalaluddin. Kalau dari jurusan Jepara Kudus kita ada mobil yang deknya agak hitam, tulisannya bau, itu bisa jalan itu. Qurannya ada. Jadi Fatih bukan kali ke bengkel, bukan kali dunia, cari ngaji lagi. Jadi pejabat, jadi apapun, kalau sudah memegang Quran, jangan sampai ditinggal. Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un li ashabi. Quran itulah ayat yang menemani mereka dimanapun berada. Jangan sampai rubba min qali'in wal Qur'anu yal'anu. Quran besok malah mancam sama yang punya. Saya dulu istighfar terus, mulai pengantin baru sampai sekarang cucunya sudah 10 gak pernah dibuka. Yang ngancam Quran karena merasa hidupnya terlantar. Mudah-mudahan Anda semua yang sekarang mempunyai predikat hafidhah bisa menjaga selama-lamanya. Allahumma. Coba tadi yang hafid namanya siapa? Coba. Yang putra namanya ini Muhammad Bahadatul Ais, yang ini. Yang itu namanya Sidik Dari Malaysia. Iya. Artis. Ya, mudah-mudahan nama siapapun sudah lekat dengan Quran, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat, memberikan bimbingan, memberikan hidayah, sehingga وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Cukup. Hafalkan
mengabarkan dengan Quran bocor. Orang ada yang mengabarkan Qurannya Quran standar. Itu beda. Karena Quran bocor itu dibuat hanya 15 baris. Kalau Quran standar itu 18 baris. Artinya pedoman orang mengabarkan itu pojok-pojok di Quran yang diabarkan pakai kata pojok itu halaman sebelah kanan berdiri. Sebelah kanan awal halaman pertama apa ayat? Wa'idha masakum dulu fil-bahri tata'una ini. Tadi kan baca sampai pojok bawah. Lanjutnya awal halaman sebelah kiri apa? Ya, betul. Satu lagi soal. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Cukup. Itu juz berapa? Awal halaman pertama apa yang dibuat ayatnya? Betul. Kemudian tadi innallaha la yuhibbul zalimin. Lanjutnya awal halaman sebelah kiri. Mudah-mudahan Anda semua hafalannya kuat sampai akhir hayat. Allahumma amin. Tuh. Ganti. Yang kedua Jihan dan Jihan Sania yang dari Garut. Jihan Sania sebelah kiri berarti. Oh, nggak kelihatan slipnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Cukup kan. Jadi kalau cara MTQ itu DPR itu juz berapa? Juz 9. Surat apa? Salah. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri. Betul. Lanjut, satu soal lagi. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
يفترون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Cukup. Juz berapa itu? Juz 14. Betul. Surat apa? Surah An-Nahl. Bacaan itu halaman sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Tengah-tengah, atas atau bawah? Tengah dan di bawah. Betul. Sudah pernah ikut MTQ? Sudah pernah ikut MTQ? Alhamdulillah sudah. Jabat tahfidz berapa juz? 30, 20, dan benar. Jangan langsung 20 aja. Atau umur masih kurang dari 13 tahun itu kan 10. Ini bakat aset untuk sekolah kata. Tahun ini ikut enggak? Tahun ini ikut enggak? Mudah-mudahan bisa ikut. Nanti tanggal 12 tadi pada karyawan. Jadi aset untuk ilmunya, lagunya, masuknya cukup untuk aset MTQ mewakili Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan bisa mewakili Jawa Barat itu. Lanjut satu tak lagi. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Tutup. Juz berapa? Sebelah kanan apa dulu? Sebelah kanan. Tengah-tengah atau awal atau akhir? Tengah-tengah. Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa menjaga Quran sampai hayat dan bisa mengalirkan anak dua hafalannya. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Lanjut.
Lanjut satu lagi. Coba Siti Nurhaliza. Ya, ada sekali kasihan. Ini. Mak Malaysia jatuh ke Jakarta. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Cukup. Terus berapa? Juz' 6 Surat apa? Surah Al-Maidah. Sebelah kanan adalah sebelah kiri, Sebelah kiri, tengah, bawah, atau atas. tengah menuju ke bawah. Betul. Ada soal kedua. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Cukup. Itu juz berapa? Juz 8 Surat apa? Al-An'am. Halaman kanan atau kiri, Kiri, tengah, atas, ke bawah. tengah menuju ke bawah. Betul. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan hafalan Anda semua sehingga semakin tua semakin lancar. Allahumma cukup. Ya. Sedikit saya ambilkan contoh ketika MTQ tahun 2000 di Palu itu ada peserta 300 putra dari Jawa Barat umur 11 tahun
30 dus juara 1 utusan dari Sukabumi namanya Fajar Maskom. Itu anak Sukabumi tapi asli dari Bumayu. Anak Bumayu diambil oleh Syekh Yusuf Sukabumi untuk modal pertama pesantren hafalan Bismillah. Ambil dari Bumayu Al-Hikmah. Kebetulan itu Fajar Mas. Masih kecil saya patuh sama Tuh Abu karena pelatih 2 tahun kan Bakar Cirebon. Kayak Abu Bakar itu asli Pekalongan, Jawa Tengah lagi. Ketika masih kecil 30 juz saya kan iman kok nggak ikut 10 juz nggak boleh sama kayaknya. Wong ini sudah hafal 30 juz, kalau ikut ya ikut 30 juz, jangan ikut 10 walau masih kecil. Jadi sepanjang masa sebarang zaman NTI di Jawa, di Indonesia baru ada anak kecil jualan 30 juz dari Sukabumi Jawa Barat, tapi asli dari Bumayu. Nah, kecil hafal itu apa bisa merawat sampai kecil? Dan itu yang kita tanya. Ketika itu masih umur 11 tahun, SD belum tamat. Terus dia melanjutkan SMP-nya di Kuningan. Setelah di Kuningan, SMA-nya Alia di Jogja. Saya ketemu. Menjaga hafalan anak kecil itu lebih sulit daripada anak gede yang nakal. Masalahnya hidup di Indonesia bukan hidup di Saudi atau di Arab. Yang Arab kan tidak ada anak legend, tidak ada anak hidup. Kalau di sini kan lomba beradam, udut, rokok, macam-macam. Nah, itu mulai kena virus. Saya sampaikan agar Anda hati-hati jangan sampai kena virus. Virus sudah menjalar, sulit dibuang kayak corona. Nah, 4 tahun kemudian 2004 itu 2004 anak mulai dewasa. Ada MTQ Jawa Tengah di Klaten. Dia menghubungi saya paham ini wajar tidak lancar 20 itu tidak lancar. Saya nangis kok bisa hafalan itu ini harus dijaga. Cara jaganya bukan jaga burung cacak rawa, burung muarok, batu itu setiap hari harus ngaji. Semuanya nomor 2, nomor utamanya 1 ngaji. Baru nanti buka toko, buka perusahaan, wah, buka travel, macam-macam. Jadi dimohon Anda hafal ini tidak cukup sampai di sini, tapi harus dipikul sampai mati akhir. Allahumma yang saya pamer sedikit. Saya pernah kecelakaan berat tahun 2007. Saya koma beberapa minggu. Sudah dihantarkan itu langsung ya kasih Fatihah. Saya sudah disolati di beberapa daerah, tapi Allah menghendaki lain. Saya dikasih, saya Fatihah harus ingat-ingat. Saya nggak berani ke masjid sampai 7 bulan. Bacaan Fatihah dari Alhamdulillah Ar-Rahman saya harus mikir pas sama sekali fisik, tapi saya kena salah. Kemudian dioperasi, kepala saya dibongkar,
terus saya baru ingat-ingat lama. Jadi kalau anda mengatakan 30 juz, saya lebih dari 30, paling harus pulang. Masya Allah, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan kita besok dikumpulkan orang yang suka, orang yang bantu, orang yang nemani orang Quran. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkahnya. Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya Sedikit saya menambahkan atas beberapa yang sudah disampaikan oleh guru kita semua, khusus untuk para hafid wal hafidhah, bahkan bisa dikatakan mungkin hafid baru dan hafidhah baru juga. Tak lupa kepada semua hafid wal hafidhah yang sudah mungkin mempunyai jarak waktu atau bisa dikatakan sudah lama, dalam kesempatan ini marilah kita saling mengingatkan satu hal yang akan saya sampaikan. Mumpung di tempat ini ada saksi yang langsung mengatakan sama saya, menyampaikan sama saya, kemudian saya praktekkan dan sangat-sangatlah nyata. Dulu ketika saya hatam, ketika saya berusaha untuk melancarkan hafalan, ada sesuatu yang saya ingin minta rahasianya kepada guru saya, yaitu kepada beliau Pak Kiai. Pak Kiai, saya pengen kayak Pak Kiai, harus bagaimana? Pengen kayak apa? Ya Pak Kiai kan pengen tanah, banyak tanah. Pengen mobil, ada mobil. Pengen pondok, bisa bikin sendiri. Gimana caranya? Jawaban Pak Kiai pendek, para hafid wal hafidhah, wis rumah baik Quranmu, itu bahasa Jawa ya. Rumah baik Quranmu, cek bahasa orang mah berenang, urus baik Quran maneh. Eta pesan Pak Kiai masih teringat saya, dan saya dosa besar kalau memang hal itu enggak dijalankan. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah saya minta ya. Rumah baik Quranmu artinya urus Quran Anda yang setelah Anda hafal, karena menghafal Quran bukan satu kewajiban, tapi ketika Anda sudah hafal jadi satu kewajiban untuk menjaganya. Seandainya Anda lupa, dosa yang Anda dapat. Bahkan tadi dikatakan wal Qur'anu yang yal'anu. Ya, kita perdalam ucapan Pak Kiai yang tadi, kenapa Quran harus di rumah? Kita sambungkan dengan sebuah hadis Rasul yang berbunyi man syaghalahu bi qiraatil Quran, dan seterusnya. Barang siapa yang disibukkan dengan bacaan Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka sampai dia itu lupa dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah, yang lupa dengan berdoa kepada Allah, lupa zikir kepada Allah, itu dikasih derajatnya justru lebih utama daripada orang yang suka berdoa, yang suka berzikir. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sebagai hafid pasti tahu doa apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu aja pertanyaannya. Doa naon nu teu aya dina Quran, sakitu we beureun. Doa minta rizki, doa minta jodoh, minta parayu, doa minta naon wae, hayang jago, hayang naon aya dina Quran. Silahkan Anda teliti. Juz 1 ada berapa doa, juz 2 ada berapa juz 2, juz 3 ada berapa doanya, juz 4
hampir di setiap juz itu ada yang berkaitan dengan doa. Maka intinya tadi rumah lurus, pastilah dengan Anda misalkan satu hari 10 juz, doa tersebut 3 hari kemudian akan ketemu. Kiranya cuma itu yang kami tambahkan. Intinya supaya kita saling mengingatkan, saling mengajak untuk, karena yang dari setelah dianggap jika sepele tapi tidak godaan malesna luar biasa ya malesna luar biasanya. Yang motivasi nama ya tarolahnya motivasi lamun kurang hayalina naon geus Qur'ana diurus dideres si bener-bener insyaallah naon anu dibikahyan kertek dina hate insyaallah bakal terbukti ya, bakal terbukti da eta yakin geus janji Allah. Bahkan tadi itu namanya ya hadis anu man qara'a wa hafidho man qara'a al-Qur'an wa hafidhahu adkhalahu jannata. Terus kan wasafa'ahu bi asharati naon kadina teh ahlihi kulluhum qadis kan ayat kajiannya para ibu eta hadis eta para ibu para bapak anu ngagaduhan para putra putrina anu hafid wal hafidoh kira teu kabita. Jadi saliyana ti putra putri ibu anu hafal Al-Qur'an tadinya dilebatkan ku Allah karena surga Allah oge dipasihan hak syafaat kami 10 keluarganya. 10 keluarga we aki rek ini rek keluar bibi mereka mah anu geus kasebutkeun iman artinya. Makanya di dia pengintan tanggung jawab dia bukan hanya tanggung jawab si hafidho wal hafidho saja, tapi ibu bapak oge ikut bertanggung jawab untuk menjaganya. Karena apa? Ketika si anak tadi si hafidh wal hafidho putra ibu anak bapak tadi sukses sampai kehafidannya kehafalannya sampai sukses ke sisi Allah, berarti ibu kacangat tadinya kasapaah kan putra putri ibu. Tapi ketika gagal meureun ibu bapak oge pasti kabawa dosa. Mau gitu sok dorong lain mah bisa sok cuci piring lain mulai cuci piring. Biasanya sok di orang pasar maksudnya asal ngadres lah. Insya Allah putra ibu ngadres kayak 10 juz, ibu bapak ke pasar atau biasa kayak 10.000 jadi 100.000 insya Allah barakah Al-Quran cinjakin katanya sakit kepolitan dan kopi hatur cuma iya mah nyariosa teh karena memang penyelenggaraan video pengindan itu terlepas dari penyelenggaraan SIM Audi pengindan dikasih pengindan ayah sekedik kahoyong kange atanapi ayah sekedik tanggal waler kange sekedik nyampaikan dan kaitan sareng tanggung jawab kange kapaina ieu para putra putri anu di wisuda. Atur Assalamualaikum wabarakatuh. Oleh yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahman Al-Burhani Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin SPDI. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ووفقكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفوزون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ala Allah wa hum yasjuduna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Faqad qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mu'adzin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawu asanu min dawi syamsi fi buyuti dunya kama dhanukum billadhi amila bihada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nashhadu annakum qad atmamtum hifdzal Qur'anil Karim salasina tuj'an kamilah wa usikum bitaqwallah wa hifdzi kitabih. Allahumma ana wa ashabana minal ladina istaqbalta min ibadik alladzina warasu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnih. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi bayatu ala taqwallah. Billahi bayatu ala hifdzi kitabillah. Billahi bayatu ala sam'i wa ta'ah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah sadayana namanya para tos upin para hafid-hafidoh wisuda parantos ngawaskeun teatur hupat hartosna janji setia anjing sadayana ketika mengemban tugas parantos ngampurakeun malah Al-Quran itu juz terutama anjing nitip anjing pada melaksanakan dan istiadat benar-benar takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ogisi biasa melaksanakan dan setia ngajaga karena hafalan anjing sadayana pergi dina kitab bahwa ibu makiyah wal istighol birabbihi abdul minal istigholi bil ilmi azzaid ala fardin ayat wa nisyanahu wa rubuddin kamarodin wa istigholi bi'ainin kabirotul. Ternyata katungkul rangku ngajaga hafalan lebih utama daripada katungkul ilmu anu selebihnya daripada ilmu fardu ain. Bahkan wanisyan mau pohokin Al-Quran sanajan bari utul udama kenapi katungkul kunusanes itu kabirotun termasuk dosa. Bahkan sebagian ulama lain cuma dosa biasa, kabirotun dosa besar. Wana itu jaga hidup sadayana Al-Quran itu jadi darah daging kurang sadayana. Bahkan hidup termasuk jami anu mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mutiasa masian mahkota anu jantan orang tua, insyaallah mahkota bakal dianggapkan hidup sadayana kan jantan orang tua berdasarkan hadis Rasul man qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah.
Siapa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran dan bisa menghafal daripada Al-Quran, maka Allah nganggukkeun kanu janten orang tua hiji mahkota mungkin dia kiamat. Begitu kabita lamun dia kayaknya mah udah hayong gaduh mahkota, ternyata mahkota teh insyaallah bakal diangukeun ka orang tua ku jaman tahfidz Al-Quran. Kuana sakitu anjeun tos jang setia wayahna kada siap takwa ka Allah, kada siap ngajaga hafalan, kada siap turut taat kana perintah Allah, perintah Rasul, oge perintah guru-guru hidup. Mungkin itu kita PA4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh wisudawan Khatmil Quran bin Nazar. Untuk itu dengan segala rasa hormat kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahmat Al-Burhani, Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin SPDI, yang terhormat Dewan Mudir Bapak Ustadz Abdul Hamid Al-Hafidh, Ibu Ustadzah Astri Tarwiyatul Fuadatul Huda Al-Hafidhah, yang terhormat Bapak Kiai Haji Fikri Firmansyah, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ibnu Athaillah Al-Hafidh, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah Bumi Ayu, yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Sabur, pimpinan Pondok Pesantren Majlis Sufad Miftahul Quran Tasikmalaya, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, dimohon berdiri. Ilaihi nas'aluka indak ila Allah ya
Dilanjutkan dengan proses wisma oleh Kisrawan Hafid kepada orang bersaksi atau yang lain dimohon berdiri.
Diulangi kepada orang tua santri wisudawan hafid dimohon berdiri. Terima kasih. Alhamdulillah, kini anakku telah tumbuh dewasa. Berkat garis tanganmu yang senantiasa menahan asa, bersimpuh kepada yang maha kuasa. Aku mohon terima sentuhan tangan kecilku itu yang mengalir dari darah kasih sayang. Maafkan aku yang selalu patuh padamu. Karena memanah, aku mohon ridho. Di balik itu semua, aku ingin kau tahu bahwa nama selalu tersebut dalam doa-doa yang kupanjatkan. Ayah, terima kasih. Alhamdulillah, kini anakku telah melangkah. Bertakya di tanganku yang selanjutnya mendengarkan kepada yang maha pemurah. Ayah, aku mohon terima sentuhan tanganmu ini. Maafkan aku mohon ridho. Aku mohon doa. Walau aku tahu engkau pasti selalu mendoakanku. Semoga Allah menjadikanku anak yang berbakti kepada seperti bakti Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ayah, untukmu ibu yang telah tiada. Aku yakin Allah Maha Tahu segala apa yang ada dalam dada para hambanya. Aku yakin Allah Maha Tahu segala apa yang ada dalam dada para hambanya. Aku yakin Allah Maha Tahu segala apa yang ada dalam dada para hambanya. Untukmu ayah, untukmu ibu yang telah tiada. Semoga setiap huruf yang dilantunkan dari Al-Quran mengalir kebaikan, mengalir pahala bagimu. Hingga hangat mengalir di sekujur tubuh. Kepada seluruh wisudawan hafid, disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan wisudawan khatim Quran bin Nador. Nama-nama yang di Bapak Ustaz Muhammad Arifin Karawi. Dua, Zulfi Firdaus Syarif. Cecep Hidayatullah, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Tiga, Sidik Ahmad Maulana bin Bapak Ahmad Junaidi, Karang, Bekasi.
Muhammad Ilham Nasir bin Bapak Ustaz Muhammad Ja'far Nurdin, Tegal Munjul, Purwakarta. Lima, Muhammad Ridwan bin Bapak Ustaz Komarudin, Cikampek, Karawang. Enam, Dedi Sudrajat bin Al-Bahri Sudrajat, Jamanis, Tasik, Malaya. Bin Bapak Ilham Suryana, Cikarang, Bekasi. Delapan, Azrek Saifuddin bin Bapak Rosyad, Cikarang, Bekasi. Bapak Anak Hidayat, Cipendei, Purwakarta. Sebelas, Ira Nurmania binti Bapak Ustaz Sahidin, Pondok Salam, Purwakarta. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. 13, Fitriani binti Bapak Satwari, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Sallallahu ala Yasin. 14, Siti Sofia Hardiati binti Bapak Abbas, Leren, Purwakarta. Sallallahu ala Yasin. 15, Azwa Nurfaiza binti Bapak Nurfala, SPDI, Pondok Salam, Purwakarta. Esti Silvia binti Bapak Yayan, Pasawahan, Purwakarta.
jadi babakan engkau Sallallahu ala Yasin 18 Irma Maridiana binti Bapak Ustadz Muslim Pasawahan Purwakarta. Hadil amin Sallallahu 19 Wahdatul Nisa binti Bapak Aceh Aa Husaini Pasawahan Purwakarta. Ahmad al-Hadil amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa Kepada para dewan disilakan duduk kembali. Hadirin hadirat dan para undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya sambutan Bapak Wakil Gubernur yang kali ini akan diwakili oleh staf ahli Gubernur Jawa Barat bidang kemasyarakatan dan SDM kepada Bapak Insinyur Haji Toto Muhammad Toha MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Bupati Purwakarta yang tadi telah datang, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nur Rahman Al Burhani, Bapak Kiai Haji Asep Januddin SPDI, yang saya hormati Ketua Yayasan Al Ikhlas Pondok Pesantren Nur Rahman Al Burhani yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Agus Etul, ya. Yang saya hormati Dewan Mujir Ustadz Abdul Hamid Al-Hafiz, yang saya hormati Ustazah Ibu Asri Tarwiyatul Suadatul Huda Al-Hafizah, yang saya hormati Kiai Fikri Al-Firmansyah, yang saya hormati Kiai Haji Ibnu Athaillah Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah bin Ayu Jawa Tengah, yang saya hormati Kiai Abdul Sabur, pimpinan Majelis Sufaz Miftahul Quran Tasikmalaya, yang saya hormati Al-Mukarramun, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta jamaah masjid tahkim, para ustadz ustazah, para wisudawan serta keluarganya, para panitia pelaksana undangan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersilaturahim dalam acara ini. Saya dapat 4 acara sekaligus ya di suratnya,
Yang pertama adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian milad pesantren Nur Rahman ke-13. Kemudian berikutnya adalah wisuda Hafiz dan binazor kedua, serta reuni alumni pesantren Nur Rahman dari tahun 2007. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa ditumpahkan kepada junjungan alam dan cerita dan kita semua Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada umatnya yang taat dan setia berjalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memberikan sambutan, kiranya perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Kiai Haji UU Rodinul Ulum, yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada kegiatan lain yang mendadak ditugaskan oleh Pak Gubernur. Hari ini beliau ada di Kabupaten Sumedang. Beliau menyampaikan salam kehormatan Islam kepada kita semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau menugaskan saya, staf ahli Gubernur Jawa Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, untuk hadir mewakilinya. Sekali lagi, untuk hadir mewakilinya, semoga tidak mengurangi makna hakiki dari kegiatan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan suatu kehormatan sekaligus kebahagiaan bagi saya pribadi berkesempatan hadir bersama al-mukarramun, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, jamaah, serta para santri pondok pesantren Nur Rahman Al-Burhan ini. Semoga keberadaan kita di tempat ini akan semakin memperkuat ikatan persaudaraan dan jalinan silaturahim di antara kita semua, serta memperkuat akidah dalam mengisi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Serta semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dilaksanakan acara ini, selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang telah kita terima, tentunya kita juga bisa mempelajari, menghayati dan mengamalkan segala hal yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam aktivitas kita sehari-hari. Selain itu, melalui peringatan milad pesantren Nur Rahman yang ke-13, wisuda Hafiz 37 dan binazor kedua, serta reuni alumni pesantren sekarang ini hendaknya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan, baik menyangkut keberhasilan atau pencapaian visi pesantren yang telah ditetapkan, ataupun muhasabah atas kekurangannya. Terhadap hal-hal yang sudah dianggap baik hendaknya terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sedangkan terhadap hal yang dianggap masih kurang, sudah seharusnya diambil langkah-langkah perbaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini atas nama pemerintah Jawa Barat, saya ucapkan selamat milad pesantren Nur Rahman Al-Burhan yang ke-13. Dari doa, semoga pondok pesantren Nur Rahman Al-Burhan ini tetap konsisten dalam kiprahnya secara nyata sebagai bagian dari pusat lahirnya sumber daya insani yang handal, yaitu generasi unggulan di masa kini dan masa datang. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kiranya perlu saya sampaikan program-program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Rodinul Ulum untuk selama 5 tahun, yaitu tahun 2018 tahun 2003, yang kiranya perlu mendapat perhatian para pengurus pondok pesantren dan para alumninya di seluruh Jawa Barat. Antara lain, pertama, visi pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2003 adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kata juara adalah spirit atau semangat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kata lahir dan batin bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak hanya menekankan arti penting dari arti fisik semata, akan tetapi juga urusan batin atau hati dan jiwa. Dalam ini terdapat 5 nilai yang ada dalamnya, yaitu religius, bahagia, adil, kolaboratif dan inovatif. Kemudian yang kedua, untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui 5 misi. Salah satunya adalah membentuk manusia Pancasila yang bertakwa,
melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. Ketiga, dari misi tersebut terdapat beberapa program yang berkaitan langsung dengan pesantren, yaitu pertama, pesantren juara. Setiap pesantren yang ada di Jawa Barat diharapkan dapat memiliki kemandirian ekonomi, antara lain melalui perdagangan barang dasar seperti Trenmat atau pesantren mat, kemudian juga melalui proses produksi seperti One Pesantren One Product. Yang kedua, masjid juara. Untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid, diselenggarakan gerakan sholat subuh berjamaah dan maghrib mengaji. Untuk mewujudkan masjid sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, telah disediakan kredit mesra atau kredit masjid sejahtera sebagai pinjaman modal bagi peminjam yang sebelumnya dibekali dengan pelatihan dan bimbingan. Dan yang terakhir, ulama juara, antara lain melalui kegiatan ajengan masuk sekolah sebagai sarana penguatan pendidikan agama, pemberian beasiswa kuliah khususnya bagi penghafal Al-Quran. Keempat, berdasarkan hal tersebut tentunya perlu dirumuskan langkah-langkah konkret oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota maupun oleh sektor lainnya, dimulai dengan pendataan tentang yang akurat tentang keberadaan pesantren, di antaranya meliputi jumlah atau data pesantren yang diketahui jelas nama pesantren dan alamatnya, nama pimpinan atau pengasuh pesantren beserta jumlah pengajar, ustadz, lengkap dengan nama-namanya, jumlah santri dan alumni, kapasitas asrama atau kobong, dan yang tidak kalah penting adalah jenis usaha yang dilakukan oleh pesantren serta rencana pengembangan pondok pesantren ke depan. Begitu pula untuk keberadaan masjid serta kedudukannya, bisa ditentukan di desa, kecamatan, kabupaten, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami dan lain-lain, yang juga diikuti dengan nama masjid dan alamatnya, nama pengurus DKM, jumlah jamaah serta hal lainnya yang disebutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pesantren Nur Rahman sekarang ini, kiranya secara khusus perlu dirumuskan program unggulan pesantren untuk dilanjuti dan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, termasuk pengembangan ekonomi pesantren melalui program One Pesantren One Product, yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional pesantren, juga dapat ditiru dan diikuti oleh masyarakat sekitar pesantren yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Insya Allah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren Nur Rahman Al-Burhan ini dapat serta melahirkan generasi penerus yang berwawasan luas dan berakhlak mulia, serta mendorong kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al Quran dinazar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Fikri Firmansyah. Sebelum itu akan diselenggarakan gelar sorban kepada para hadirin. Dipersilakan barangkali ada yang ingin bersedekah, dan bagi petugas gelar sorban kami persilakan. Silakan kepada para hadirin yang berkenan memberikan sedekah berinfak kepada pesantren yang akan disalurkan Ya Habib
mutamassikin bil Qur'ani wa sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah al-muwafiq li hadzal walimah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala aydan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ahibbul araba ay wa ahibbul Qur'an bitalati bi anni arabiyyun wa kalamillah arabiyyun wa kalami fil jannah arabiyyun. Al-hadis. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Qurrati a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai acana dapat kiai tos teu aya jantung terkedah dalam bahasa Indonesia. Kurang kawitan ieu pangaosan kangos waktosna karangtosna rek sakedap deui duhur. Sareng yakin seueureun bapak-bapak ibu-ibu nu aya acara di oge maksakeun hate sareng patuanganna tos di dapur. Ngan ku aya nu maksakeun insyaallah urang sasarengan muka kitab sareng seueureun. Margi saur guru laisa ta'allum illa bil kitabah. Lamun teu muka kitab leuwih ngaji. Bapak saur Kanjeng Rasul di akhir zaman bakal aktsarul khutaba wa qalilul ulama, bakal banyak orang yang pandai berkhutbah, pandai berbicara dan bermubalik, tapi qalilul ulama. Dina kaayaan seueur tukang khutbah tapi ulama saeutik. Ku aya itu ngarah jiga lima disebut ulama dari ulama mah tukang ngaji. Sanaos pada tugasna mah jauh tanah kalangit, baeuna samangla sumur. Namun sungguh ke ulama ngan tafaul ka para ulama lamun ngaji teh make kitab. Satu acana dikawitan tantos ieu pangaosan teh tadi dijudulan ku seueureun Al-babul awal fi fadli hamalatil Qur'an. Bab kahiji kaunggulan jalmi nu katalar Qur'an. Ieu teh salasana yang serikeun diri sorangan. Ari nerangkeun bab kaunggulan katalar Qur'an anu rek macana tuh katalar patak teu nanaon daripada jeung serikeun batur dosa mending serikeun sorangan. Kapungkur sim kuring teu nyalahkeun sasaha ngawitan di pasantren pun lain ka pasantren Quran tapi ka pasantren alat. Maka ketika ayeuna ge resep kana alat ngan maculna teu berarti bisa da alat macan diajarna. Salajengna sim kuring bade sakali komplain ka panitia. Kesimpulan nggak sasaha kurang dia asli ngan ayeuna membara di Cianjur. Naon komplaina kahiji simkuring di ngaranna Kiai Haji Fitri. Salahan ya teh. Kahiji simkuring lain kiai, kadua can haji. Ngan lamun dibalikeun mah hak teu naon. Berarti lamun hak mah hampir kiai teh teu naon. Ngan lamun ka can makomna kahiji jauh keneh kana makom kiai. Kedua can haji, sanajan tos kata nasuci tapi can haji. Kata berat ulah disebut kaha yang dia deui mah mun arek balikeun ka panitia, balikeun jadi kumaha? Hak-hak hari hak ade naon?
hampir kiai hampir kan acan jadi kiai ini kayak hampir pedah kacaritakeun sing kuring pernah masantren paguna jika ustad jika kiai sok duka kope sok disarung duka deui diseureun ngaji jeung teu nama panginten kahiji kitu sawihan deui urang jumulan ieu pangaosan teh kahiji al-babul awal fil fadli hamalatul Quran urang jumulan bab kahiji kaunggulan jalmi anu katalar Quran urang yang seriku diri serangan teh aya sabab nu katalar Quran anu tadi nu di wisuda ai sing geuring mah dan sakedik sareng di wisuda tadi nu di wisuda katalar 30 juz sing geuring katalar juz 30 beda saeutik Oh buruk paingan. anu katalar Quran mah saeutik ngaji aya nu teu katalar mah ngajina saeutik nomor kahiji fadilah keutamaan katalar Quran disebutkan ke Imam Nawawi Ibnu Badinoro sada acana kira-kira orang dia pada disebutkan deket pasantren atau sok ngaraji kenal ke kamu alif di kitab mu'alif di kitab teh namina Imam Nawawi buktos kenal jeung henteu biasana lamun apal Imam Nawawi teh saha sok apal umurna gue bayar harus kasantri ngomong hari Imam Nawawi orang mana lain orang Garut kade Imam Nawawi orang mana orang mana kalau Imam Nawawi itu orang Damaskus orang Syria kalau yang di Banten itu namanya Syekh Nawawi apa perbedaannya di dalam kitab kalau disebutkan An-Nawawi dengan memakai alif lam itu An-Nawawi Ad-Dimashq. Tapi kalau disebutkan tidak memakai alif lam, Imam Nawawi pasti Al-Jawi Al-Bantani. Jadi sehari-hari dia kitabnya dikarang Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Nama Abi Zakaria. Ada ulah apal ka Silesti wae geunya. Pokok tukang ngaji ari wau jeung Silesti ai ka Imam Nawawi tepati apa nu kitu teh eling ngaranna. Saur Imam Nawawi ngutip dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaunggulan jalmi anu katalar Quran teh nomor kahiji masalul mukmini alladzi yahfadzul Quran perumpamaan jalmi anu mana eta jalmi teh katalar Quran tur iman ka Allah ku Kangjeng Rasul diumpamikeun kama khalil utrujah jalmi iman tur katalar Quran diumpamikeun sapertoskeun buah utrujah lamun osok ulin ke Arab pasti apal buah utrujah kan can pati ulin ke Arab mah moal apal bahkan aya nu sok ulin ke Arab can pati apal utrujah teh naon ngan dimaknaan ku urang Indonesia utrujah teh buah kadu nah make buah kadu sabab Rasul nyipatanana kieu rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun ambeuna seungit rasana raos kira-kira untuk itu kadu sanes yang arah dareh kadu lah utrujah teh di Indonesia mau utrujah teh naon kadu jalmi anu iman tur katalar Quran cek Kangjeng Rasul saumpami buah utrujah saumpami buah kadu ambeuna seungit rasana raos kumaha cara ngabungtoskeun anak lain kiwari engke jaga di akhirat jalmi nu katalar Quran mah bakal gampil ka pendakna ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi sabab seungit kan orang yang ikut seungit ngesok tereh ambut tehnya nah terus itu nah kan orang yang ikut seungit teh panyampurkeun ka Kangjeng Rasul ge pangpayuna bakal nepangan teh ka jalmi anu disapertoskeun ambutna sapertoskeun buah utrujah rasana sapertoskeun utrujah ya eta buah kadu tah anu resep kadu di ayanya aya dan tetap diakui sareng teu diakui sanajan teu pati seneng kana kadu nu namina kadu mah seungit rasa ngaraos ceuk beuki nya kudu maksakeun miluan raos kalau rupana nu beuki kana kadu teh salajengna wa mathalul mu'mini alladzi la yahfadzul Qur'an ay la yaqra'ul Qur'an perumpamaan jalmi anu iman tur henteu katalar Quran teh jiga urang iman urang teh ka Allah ngan teu katalar Quran katalar ngan sawareh kalau bakal henteu meureun kitu saur Kangjeng Rasul kama khalid amroh
sapertoskeun buah tamer, kan ada tamer, ternyata apa tamer, sok kapangi lamun bulan puasa namanya. Korma, terkang Rasul jamin iman bari teu kata Al-Qur'an mah saumpami buah korma. Kumaha hari korma? Lariha laha teu aya ambeun. Sakumaha korma sae aya korma. Non? Rasul adalah korma kedua. Aya korma sukari. Tapi teu aya seukeut. Karena dan sakilo sajuta korma mah min masyariqil ardi ulama bariha fi bariha wa bahriha wa aisun di masantren halami kumaha aya korma seukeut. Lariha laha. Tapi waktu muhatoibun kan rasa maos. Jadi itu kata Al-Quran tapi iman sapertoskeun buah teh urang sugan urang dari aku keimanan anak sapertoskeun buah kumaha eta teu pati hese teuing ngan moal babari kudu diasaan heula lamun hayang kapanggih ku Kangjeng Rasul teh nanya ieu teh teu kaamul teh aya buah korma itu nu mawi saur Kangjeng Rasul nu kata Al-Quran tiasa nyafaatan teh da seuneu jarak syafaatna 10 jam. Mata lamun saurang-urang acan di keluarga urang teu aya nu kata Al-Qur'an, moal aya seungitna keluarga urang. Bau we. Sanaos rasana mah amis. Udah enggak atas? Atas. Ah, teu harti teh bae teh kada amplop sih. Ngaji unggal poe tara aya ngamplop. Tara kunung gitu. Bahkan sebenarnya nu jangan di mangadonge ingat kalau sana pun dia sok kegayaan namun bahasa kolot heula mah kolot ayeuna beureunya dalam budak ya simpuring teh sok beunghar hayamun gitu naon beunghar hayamun namun anu menang ngayu tara diterima amplopna dibikeun langsung suku simpuring alasan apa alasan aya mundian di bener rek disarekan deui rek sarekanun budaknya mana cenah ladang ngaji teh aya we joget nama itu segmen kan amplop kanu dibikeun dipasikeun ke simpuring aya mini katingali nya rada rempo dibikeun teu kangkas dibuka amplopna teh hiji mangsa simkuring aya kahoyong mah aya kahoyong kahoyongan udah kan dibikeun amplop teh hayang menta cenah beunghar hayameun kitu beunghar hayameun cenah kitu teh ulah cenah ulah dibikeun cenah butuh mah seueur sok ada bikin butuh we kana dieu teh sok emot kana hiji seueuran dina kita beunghar maklum ya lamun orang api-api teu butuh sok daratan kan lamun orang jiga nu butuh sok ajauhan gitu saurna kita biar makun saat kubu ada dari angkum betak probu watas kubu aina yadumu alitaj muda karena duit itu kudu api-api juga nggak jauh padahal mah tak probu hayang deukeut aya duit tah butuh satu kangkeu teh kapredikan kudu api teu butuh kana dia diajar gitu itu can kataik anjing ya teh aya nama simpuring tos nikah gaduh putra rada enggak teh dibikeun dah meuli kana imah we dibikeun teh gitu dasar warwakana dibikeun tami teh nya aya mah ada yang seperti salajengna saur Kangjeng Rasul wa ma qalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an dikaidan dieu jamin munafik sanes munafik dati kadinya sanes munafik dati, munafik sifati akan aku munafik arifi. Di atasnya Allah nyipatan jalan-jalan munafik guna Al-Quran surat naon cobi anak innal munafiqina yukhadi'una Allah surat naon An-Nisa surat an ya An-Nisa mau ayat surat Al-Hijab ya kita laki mah lemah buat istri dengan naon lagi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala singkatnya jauh yang munafik teh munafik sifatinya di antawisna jika orang sok api-api itu ditinggali ku Allah padahal mah yakin Allah teh naon ningalikeun rek ngabobodo ka Allah padahal Allah mah teu bisa dibobodo buktina urang wani keneh maksiat eta teh munafik sifat ngabohong aya rupa-rupana oke wa idza qamu ila sholati qamu kusala disipatan jalan munafik ulah ayatul munafik di atau populernya hafalin budak paut dia atau ini mah terbantas ya ngapalkan hadis kata isim kuhuis gitu wa idza qamu ila sholati qamu kusal lamun diajak sholat lamun diadegkeun sholat lamun dipiwara sholat qamu sholat nah kusal teh bahasa Sunda mah kusal gitu
Geus datang ada mau keluar komat, geus datang komat keluar takbir atau ihram. Geus aya takbir kere can ruku imam naik. Geus datang ruku can sujud. Kewe lah tahiyat terakhir nu penting takluk berjamaahna. Dipikeun ka henteu berjamaah teh. Ah lah. Dan cenah salat mah wajib lagi wajib puasa ya. Lain wajib harita mau harita wajib. Beres waktu sholat tuh bisa sholatnya lain gitu. Wajibnya biar diluaskeun cenah sholatnya. Can datang ka waktu sholat tuh sejen, mun lohor teh mah asar bisa kene sholat. Untungna mah kakorekan mah anu gitu teh usaha gitu teh. Ata nabi yuraunan nasa ngalaksanakeun teh hoyong ditinggal ku manusia. Jadi begini rasanya sifatan jalan baik sholat mah kan lamun aya calon mutoha atau aya calon pamajikan eueuh mangdueun deui ka kitu yuraunan nasa hoyong ditinggal ku manusia wala yadhkurunallaha illa qalila tara eling ka Allah kecuali sakedeung. والقريب من طيبة قبل البغيب طالبا قرب الحبيب